Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 3 di sini kami akan menjelaskan atau memaparkan materi kami, yakni tugas dari Bapak Muhaimin ya, dengan mata kuliah taksonomi tumbuhan rendah yang dimana kami di sini diberikan tugas oleh beliau dengan tema Bryophyta. Di mana di sini kami nanti akan menjelaskan pengertian dari Bryophyta, kemudian perbedaan-perbedaan, penjelasan daripada tumbuhan-tumbuhan lumut, dan yang terakhir fungsi-fungsi tumbuhan lumut dalam berbagai bidang. Pemateri pertama nanti akan disampaikan oleh saya atas nama Muhibbi dengan tema di sini saya menjelaskan nanti pengertian daripada Bryophyta, kemudian perbedaan-perbedaan daripada tumbuhan-tumbuhan lumut. Kemudian pemateri kedua nanti akan disampaikan oleh Lalu Muhammad Izam Ramadhani. Beliau akan menyampaikan atau menjelaskan atau mendeskripsikan penjelasan dari tumbuhan-tumbuhan lumut, baik itu tumbuhan lumut hati, lumut tanduk, dan sebagainya. Dan yang terakhir nanti materinya dengan tema fungsi tumbuhan lumut dalam berbagai bidang yang akan disampaikan oleh saudara kita, Ani Mulyadi. Nanti beliau akan menjelaskan fungsi-fungsi lumut dalam berbagai bidang. Baik, langsung saja kami akan membahasnya. Baik, langsung saja penjelasan daripada materi kita, yakni taksonomi tumbuhan. Yang dimana di sini kita akan membahas taksonomi tumbuhan. Yang kita akan bahas di sini adalah tumbuhan Bryophyta. Di sini dapat diambil pengertian bahwasanya yang namanya Bryophyta itu adalah suatu kelompok tumbuhan darat yang biasanya berwarna hijau dan berukuran kecil. Yang menjadi tolak ukur di sini adalah bahwasanya tumbuhan Bryophyta itu adalah suatu tumbuhan yang hidupnya di darat dan biasanya berwarna hijau. Kemudian bentuknya daripada Bryophyta itu berukuran kecil. Ya. Dan ada juga ukuran terbesarnya itu, ada juga ukuran terbesarnya apa? Yakni ukurannya 50 cm. Biasanya yang ukuran besar itu hidup di bebatuan, kemudian pohon, kayu, dan tanah. Tumbuhan Bryophyta juga biasanya disebut kita sebagai ilmuwan menyebutnya sebagai tumbuhan lumut. Itu kata pokoknya di sana. Kemudian saya di sini memaparkan macam-macam tumbuhan Bryophyta. Yang pertama di sini namanya adalah Hepaticopsida atau nama lainnya lumut hati. Yang akan dibahas di sini adalah bukan penjelasannya, akan tetapi perbedaannya terlebih dahulu supaya kita bisa membedakannya. Di sini nanti penjelasannya akan disampaikan oleh teman materi selanjutnya. Di sini saya akan memaparkan perbedaannya saja. Yang pertama adalah lumut hati atau bisa disebut nama latinnya itu Hepaticopsida. Yang dimana lumut hati ini nama ilmiahnya atau dia memiliki nama ilmiah yang tadi saya sebutkan Hepaticopsida ya. Kemudian lumut hati ini memiliki definisi, yakni suatu jenis lumut yang mempunyai anggota mencapai 6.000 spesies. Ya. Dinamakan lumut hati. Kenapa dinamakan lumut hati? Apakah hati seperti hati manusia? Tidak. Ini dinamakan lumut hati karena memiliki banyak lekukan dan sekilas mirip bentuknya seperti hati. Katanya di sini perbedaannya. Kemudian lumut hati juga memiliki berbagai ciri untuk kita mengetahui apakah ini lumut hati atau lumut tanduk dan lain sebagainya. Apakah cirinya? Yang pertama, ciri daripada lumut hati itu sebagian besar lumut hati tidak mempunyai daun, ya. Meski sebagian lainnya ada juga yang memiliki daun, bentuk tubuhnya menyerupai lembaran berlobus dan pipih. Kemudian yang kedua, sebagian besar lumut hati banyak ditemukan di tanah yang lembab. Kemudian memiliki reproduksi yang bentuknya mirip seperti payung. Kemudian ciri-ciri selanjutnya ada beberapa spesies yang tergolong dalam lumut hati. Di sini banyak sekali, yang diantaranya adalah Heplometrium, Ricardia, dan lain sebagainya.
Kemudian selanjutnya adalah lumut tanduk. Perbedaannya di sini dengan lumut tanduk adalah lumut tanduk memiliki memiliki nama Latin yakni Antrokerotopsida katanya. Antrokerotopsida ya. Di sini memiliki perbedaan yang memiliki definisi menggunakan anggota tumbuhan tidak berpembuluh dan tumbuhan berspora yang termasuk dalam superdivisi tumbuhan lumut atau Bryophyta. Tumbuhan ini biasanya hidup melekat di atas tanah dengan peran rhizotnya, bentuk tubuh gametopitnya kemudian umumnya seperti lembaran dan lain sebagainya ya. Kemudian yang terakhir yakni namanya adalah lumut daun atau sejati, yang dimana nama latinnya di sini adalah Bryopsida. Nama latinnya Bryopsida itu merupakan tumbuhan laut secara umum, biasanya merujuk pada kelompok-kelompok Bryopsida ini. Tumbuhan ini merupakan tumbuhan yang tidak berpembuluh dan tumbuh berspora. Tumbuhan berbentuk halus, berbentuk tegak dan lain sebagainya. Itulah perbedaan antara lumut hati, lumut tanduk dan lumut sejati. Di antara perbedaan yang tiga ini mungkin kita dapat simpulkan perbedaan-perbedaannya yang sudah saya paparkan tadi itu. Kemudian mungkin hanya ini pembahasan dari saya sebagai pemateri pertama, yakni pengertiannya, kemudian perbedaannya, kemudian penjelasannya nanti akan disampaikan oleh teman saya yakni Mulyadi akan lalu Muhammad Nizam. Ya, dia akan menjelaskan atau memaparkan definisi-definisi daripada lumut yang tadi. Sekian materi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi dari saudara Muhibbi, yang dimana kita akan menjelaskan tentang apa itu lumut hati, terus lumut tanduk dan lumut daun atau sejati. Pertama, kita akan menjelaskan apa itu lumut hati atau nama bahasa latinnya itu Hepaticopsida. Apa itu lumut hati? Lumut hati atau nama ilmiahnya itu adalah Hepaticopsida adalah jenis lumut yang punya anggota mencapai 6.000 spesies. Dinamakan lumut hati karena memiliki banyak lekukan dan sekilas mirip bentuk hati. Terus ciri-ciri umum lumut hati itu sebagian besar tidak mempunyai daun, meski sebagian lainnya juga memiliki daun. Bentuk tubuhnya merupakan lembaran globulus dan pipih. Terus sebagian besar lumut hati banyak ditemukan hidup di tanah lembab, terutama di wilayah hutan atau hujan tropis dengan curah hujan yang tinggi. Beberapa di antara juga ditemukan tumbuh di permukaan air seperti danau dan sungai. Terus dalam bertahan hidup, lumut hati tumbuh dengan mendatar dan melekat pada bebatuan atau tumbuhan lain dengan bantuan rizolit dan memiliki alat reproduksi yang bentuknya mirip payung. Tahu kan payung? Terus di sini ada pun beberapa spesies yang tergolong dalam kelompok hati, yaitu adalah Haplometrium sp, Richardia india, Pelia calicina, Marchardia Poloiomorpha, dan masih banyak lagi. Terus yang kedua itu lumut tanduk atau bahasa latinnya itu Antrokerotopsida, yang dimana lumut tanduk disebut juga itu Antrokerotopsida atau adalah anggota tumbuhan yang tidak berpembuluh dan tumbuhan berspora yang termasuk dalam spendivisi tumbuhan lumut atau Bryophyta. Terus tumbuhan ini biasa hidup melekat di atas tanah dengan perantara rizolitnya. Kemudian bentuk tubuh atau geometrolitnya itu umumnya seperti lembaran dan habitatnya di daerah dengan kelembapan yang tinggi. Sporopitnya tumbuhan menjulang pada gemetopit
berbentuk kapsul seperti tanduk, oleh karena itu dinamakan lumut tanduk. Terus yang ketiga yaitu lumut daun atau sejati, yang di bahasa Latinnya itu Bryophyta. Lumut daun atau lumut sejati adalah tumbuhan yang termasuk dalam divisi Bryophyta sensu citro atau musci. Tumbuhan lumut secara umum biasanya menunjuk pada kelompok ini. Tumbuhan ini merupakan tumbuhan tidak berpemuluh dan tumbuhan berspora. Terus tumbuhan berbentuk stylus yang itu berbentuk tegak, melekat pada substrat atau oleh rhizoid yang uniseluler atau multiseluler. Memiliki struktur seperti akar, seperti batang serta daun tak memiliki. Terus memiliki struktur vegetatif yang sebenarnya. Mungkin hanya itu penjelasan dari saya. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh atau dijelaskan oleh saudara kami Mulyadi. Baiklah, jadi saya akan di sini untuk menyampaikan beberapa fungsi dari tumbuhan Bryophyta. Yang pertama, fungsinya itu dari bidang ekonomi, bidang pendidikan, sama bidang ekologi atau lingkungan. Jadi pada bidang ekonomi, tumbuhan lumut yang bersifat tuna itu bisa dijadikan sebagai bahan packing pecah belah atau bahan packing pecah belah, di mana bisa kita masukkan lumut sehingga untuk mendapat keamanan pada barang tersebut. Kemudian dapat digunakan juga untuk tempat penanaman benih, di mana pada tumbuhan lumut itu mempunyai struktur tanah yang lembab dan baik untuk penanaman benih selanjutnya. Yang terakhir dapat juga digunakan mengisi pada bidang ekonomi ini. Dapat juga lumut itu dibagikan sebagai tempat hiasan. Ada yang bisa kita kenal dengan ada terarium, di mana pada terarium itu ada di sana tumbuhan kecil-kecil. Di sana bisa kita masukkan lumut sehingga terarium itu dicantik dan bisa juga menjadi bahan dekorasi pada ruangan. Itu juga bisa nilaikan uang. Selanjutnya, lumut itu dalam bidang ekologi atau lingkungan, sebagaimana sifatnya itu untuk mempertahankan kelembaban, penghasil oksigen melalui proses fotosintesis yang cepat dan sebagai penyerap polutan. Nah, lumut ini juga dalam bidang ekologi atau lingkungan itu dia itu mempunyai sifat fotosintesis juga, sehingga lingkungan juga menjadi lembab dan baik untuk ekologi selanjutnya. Nah, dalam bidang yang terakhir yaitu dalam bidang pendidikan, bahwasanya lumut ini seperti kita kenal tadi sudah disampaikan oleh beberapa materi sebelumnya. Itu sebenarnya lumut ini berfungsi juga untuk bahan pembelajaran bagi mahasiswa maupun pelajar. Karena dalam lumut ini kita bisa mengetahui mana lumut yang baik dan mana lumut yang baik untuk perbedaan lumut dengan lumut yang lain itu. Ini dia bahan pembelajaran bagi kita semua. Perbedaan, pengertian. Jadi nanti bisa kita mengetahui, oh ini loh lumut yang ini lumut yang itu gitu loh. Jadi mungkin hanya ini penyampaian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.